Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimanapun kita berada. Kali ini saya akan mempresentasikan jurnal oleh Miguel Perez et al. Dengan judul alternatif baru untuk produk roti yang lebih sehat, guna memenuhi mata kuliah makanan kesehatan yang diampu oleh Dr. Nani Ratnaningsi, STP, MP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Diakusuma, NIM 18 dari Pendidikan Teknik Boga A 2019 UNY. Selanjutnya, yakni permasalahan yang dihadapi terkait konsumsi produk bakeri yang biasa menimbulkan kekurangan tertentu dengan kandungan gula sederhana yang tinggi yang menjadikannya makanan berkalori tinggi. Produk roti termasuk biskuit, kue, roti mengandung tepung gandum sebagai bahan utama karena berkontribusi pada struktur dan volume. Selanjutnya yaitu menurut data terbaru yang diterbitkan oleh WHO, 39 orang dewasa ditemukan kelebihan berat badan dan 41 juta anak mengalami obesitas. Dalam nutrisi manusia, lemak merupakan bahan penting, namun sayangnya obesitas dan kelebihan berat badan merupakan faktor risiko utama. Sebaliknya, konsumsi gula sederhana yang berlebihan bersama dengan kontribusinya terhadap asupan kalori akan terkait dengan perkembangan karis gigi. Nah, gula sederhana dengan penyerapan cepat juga menyebabkan puncak glikemik, sehingga kelebihan gula dapat dengan cepat menjadikan lemak di dalam tubuh. Selain itu, untungnya konsumen sangat menyadari indeks glikemik GI, kalori, dan kandungan makanan. Selanjutnya, minat konsumennya semakin meningkat pada makanan yang lebih sehat dan enak membuat industri makanan mengembangkan beberapa varian produk roti baru. Sektor roti menyumbang 54% dari total jumlah perusahaan di industri minuman dan makanan. Namun manfaat kesehatan masih dipertanyakan. Oleh karena itu, reformulasinya dengan memodifikasi jenis lemak dan karbohidrat terkandung di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah perbedaan karbohidrat pemanis digunakan, di mana sunflower butter cookies, substansi propose adalah different sweetness-nya, sedangkan substitusinya adalah 2% konsentrasi in all intents seperti maple syrup, xylitol, corn syrup, agave syrup, dan honey. Dengan pengaruhnya yaitu of several sweetness on greening of sunflower butter cookies. Selanjutnya ada biskuit dengan low calorie sweetness and oligofruktosa dengan 100% substitusi oligofruktosa dan 30% stevia pemanis alami. Selanjutnya adalah pengujian yang dilakukan Karp et al. Menurut penelitian, penambahan 20% pemanis stevia adalah modifikasi yang paling sesuai. Muffin yang dihasilkan ternyata memiliki daya sensorik yang lebih tinggi. Penelitian Liang and Weir mengenai dampak dari beberapa pemanis cair termasuk sirup dan madu dan kelembapan relatif pada penghijauan kue mentega bunga matahari yang diinduksi asam klorogenat. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa cookies yang disempurnakan dengan sirup maple memiliki kelembapan dan kehijauan tertinggi. Penelitian juga menunjukkan bahwa penghijauan dapat dihambat dengan pemanis cair alternatif. Selanjutnya, yakni tujuan dari Tavera et al. Adalah mengembangkan camilan renyah dari apel hijau dengan penambahan isomalt dan maltodextrin. Isoterm yang diperoleh mencerminkan pola perilaku resisten di daerah dengan aktivitas air rendah. Hasilnya yaitu kadar AWS1, sukrosa, dan kombinasi mendekati kadar campuran glukosa dan gliserol. S2 dan S3 tidak secara signifikan menurunkan kadar AW, sehingga harus ada kehati-hatian saat mengganti sukrosa dengan pengganti gula rendah kalori. Selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Komponen pengganti lemak dapat dilihat dalam slide berikut, di mana pengganti lemak adalah high oleic sunflower oil dengan produknya cookies, croissant, Spanish muffin, Spanish pancake. Substitusi level adalah 100% margarin, 20% margarin, 100% sunflower air. Nah, nutrisinya lebih baik dan hanya cookies yang maintenance sensory acceptable dan purchase intention. Sedangkan ini ada produk biskuit, cookies, dan pound cake, di mana kita juga menggunakan fat replacement dari garden cress, flaxseed, chia, dan whole chia flour.
Selanjutnya yaitu penggunaan penggantian lipida seringkali mengandung omega 3 melibatkan modifikasi rasio SVA, MUFA, PUFA. Nah, MUFA sendiri adalah asam lemak tak jenuh, PUFA adalah asam lemak tak jenuh ganda. Dalam pengujiannya, minyak biji matahari digunakan dalam spons dan muffin dengan rasio 10% banding 29% banding 61% dengan margarin pada cookies dan croissant. Mencoba meningkatkan kandungan MUFA dan mengurangi tingkat SVA. Untuk tujuan ini yaitu mereka mengevaluasi penggantian margarin dan minyak biji matahari dengan minyak biji matahari kaya oleat pada beberapa produk. Dengan cara ini, perubahan profil lipid pada produk bakteri dapat menjadi strategi yang baik untuk meningkatkan profil nutrisinya. Namun, pada penambahan minyak biji rami menghasilkan rasio oksidasi tinggi selama penyimpanan spons. Selain itu, pengujian untuk cookies menghasilkan biji chia mengandung omega 3 sebesar 54-67%. Ini juga omega 6-nya naik, protein dan seratnya naik 18%-30%. Selanjutnya mengenai produk sampingan. Nah, 10% tepung chia untuk substitusi spons yaitu menghasilkan nilai gizi yang bertambah. Selanjutnya, gandum dan tepung chia dengan substitusi 30% pada spons akan mengurangi volume dan parameter warna serta menambah lemak nabati terhidrogenisasi. Nah, ini juga ada lendir chia, hidrasi biji dengan 20% lemak menghasilkan kapasitas penyerapan air tinggi dan menambah viskositasi adonan secara signifikan, mengubah karakteristik organoleptik spons dan juga profil lipidnya membaik. Nah, ini juga ada produk sampingan dari lemak nabati, misalnya pomage berry dalam kue bolu substitusi 30%, alpukat murni di muffin substitusi, permen karet okra 100% dalam kue coklat batangan. Nah, ini mendapatkan sensorik yang paling baik. Selanjutnya yakni substitusi protein. Telur memiliki sifat fungsional penting. Nah, selain telur, dalam produk bakteri juga menggunakan tepung untuk membentuk adonan. Penggantian gluten dalam produk roti merupakan tantangan teknologi karena sifat pengikat strukturalnya yang sangat esensial. Nah, ini merupakan protein pengganti lainnya, antara lain whole egg, 3 commercial egg replace dari produk muffin. Pada 100% replacement, none of the commercial egg replace produk acceptable quality muffin dengan particle replacement of egg change, moisture retention, bulk volume, color, texture, and flavor. Some of these different. Dan ini juga ada gluten free bread. Substitusi rice, corn, soy flour. Nah, ini hasilnya yaitu bread made with rice, the best quality attribute. Nah, ini juga ada untuk produksi gluten free biskuit, gluten free bread. Selanjutnya adalah replacement dari produk-produk cookies yakni wheat flour and germinate amaranth grain flour dengan 100% of wheat flour, raw amaranth flour, the sow, the thickness spread. Nah, ini menghasilkan paling tinggi spread rasionya, follow by germinated amaranth flour. Nah, ini juga ada dari lentil flour buat layer and sponge cake dengan substitusi 50 and 100% wheat flour. Ini ada untuk durum wheat produk bread focaccia pizza crust dengan hasilnya dapat dilihat dalam slide berikut ini. Nah, selanjutnya adalah penggantian dari coffee silver skin dengan determine of the influence of coffee silver skin as a fat substitutional in cake, dan itu formulasinya yakni 0%, 20%, 25%, 30% replace of the fat with coffee silver skin. Ini enggak di report, dan ini juga menghasilkan sama to the control cake and they were found to be preferable to UTCS. Substitusi lemaknya dalam cake ya ini sampai 30%. Ini juga ada beberapa serat-serat lainnya yang dapat dilihat dalam slide berikut. Ada orange fiber, chia seed flour, and sorghum flour. Nah, selanjutnya ini juga yaitu soybean meal. Ini 90% wheat flour was replaced by SBM. Ini enggak di report.
Selanjutnya ada komersialisasi produk karbohidrat, oligofruktosa, inulin, dan lain sebagainya. Ini juga ada derived from alga, substitusi brown alga. Ini menghasilkan volume yang lebih besar, was obtained using 4% of alga. Ini derived from animals. Ini ada chitosan, chitosan oligosaccharid, dan chitosan dengan efek chitosan on archilimate and EMF in model system. Nah, untuk penyakit celiac yang biasa banyak ditemukan membutuhkan serat karena sangat penting, dan sebagian besar produk bebas gluten biasanya berbasis pati rendah serat sehingga perlu untuk meningkatkan kualitas nutrisinya. Selain itu, dalam sifat kimiawi muffin bebas gluten, membandingkan sifat tersebut antara serat jeruk yang digabungkan dengan udara dan dengan mikro HAD plus MW, hubungan antara muffin bebas gluten diformulasikan dengan kedua serat jeruk. Berdasarkan analisis sensoris, panelis lebih menyukai muffin dengan serat HAD plus MW yang memiliki serat komersial. Dengan demikian, penerapan pengiringan HAD plus MW dapat menjadi alternatif baru untuk pembuatan kue bebas gluten. Kesimpulannya, yakni karena hubungannya jelas antara diet dan kesehatan, ada minat yang semakin besar untuk meningkatkan manfaat nutrisi dari sebagian besar produk makanan, terutama yang mengandung gula dan lemak tinggi, berhasil diganti dengan bahan lain yang lebih sehat tanpa menurunkan kualitas gizi. Sesuai anjuran WHO, bawah makalah ini juga menunjukkan kelayakan penggantian bahan penting dalam produk bakery dengan bahan lain yang lebih sehat. Namun demikian, tetap ada masalah substitusi simultan beberapa produk komponen-komponen tersebut. Nah, sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Biarkan makananmu menjadi obat dan obat menjadi makananmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.